Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa kita dapat mengadakan tukar pikiran, tukar informasi dalam rangka memasyarakatkan 4 pilar MPR yang tadinya namanya 4 pilar kebangsaan, sekarang berubah menjadi 4 pilar MPR. Alhamdulillah dihadiri walaupun dengan segala keterbatasan Pak Rektor, mantan rektor hadir juga, yang kebetulan juga adalah ketua bidang pendidikan tinggi di Yayasan Al-Azhar, dan juga wakil rektor 3 dan 4 sama dengan 7, double honor. Dan saudara-saudara sekalian, para dosen, pimpinan perguruan tinggi yang lain yang hadir dengan webinar, dan para mahasiswa, para peserta hadirin sekalian yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang di forum ini, dan sekali lagi meskipun kita dalam keterbatasan, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari tukar informasi dalam rangka memasyarakatkan pentingnya kesadaran mengenai 4 pilar MPR ini. Tadi saya kemukakan semula namanya 4 pilar kebangsaan. Sekarang berubah namanya 4 pilar MPR. Ya mirip-mirip aja. Tetapi ada hal yang prinsipil karena perubahan itu terjadi sebagai akibat putusan MK yang menyebut bahwa Pancasila itu bukan pilar. Pancasila adalah dasar negara. Dia tidak disetarakan dengan Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI. Nah, 3 yang lainnya itu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar, itu boleh disebut pilar. Cuman Pancasila ini jangan disebut pilar, tapi dia dasar dari 3-tiganya. Nah, makanya ada istilah yang berubah dari pilar kebangsaan menjadi pilar MPR. Kenapa masih pilar juga namanya pilar MPR? Ya karena proyek. Udah keburu masuk dalam proyek. Udah kebiasaan. Jadi nggak bisa diubah lagi, ya sudah. Nah, kayak mestinya kan di stop, tapi ya karena udah jadi kebiasaan. Apalagi istilah 4 pilar kan enak nyebutnya. 4 pilar. Nah, ganti aja 4 pilar MPR. Sebetulnya kalau mau pakai tetap angka 4, boleh aja ditambah 1 lagi. Wawasan Nusantara. Jadi yang 4-nya itu tetap 4. 1 Bhinneka Tunggal Ika, 2 NKRI, 3 Wasantara. Itu tidak boleh dilupakan. Nah, yang keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945. 4-4-nya, dasarnya adalah Pancasila. Nah, kira-kira bisa begitu karena wawasan Nusantara adalah perspektif, cara pandang. NKRI bentuk organisasinya, ya kan? Cara pandangnya wawasan Nusantara, realitas kehidupan masyarakatnya Bhinneka Tunggal Ika. Semuanya itu diikat dalam dokumen tertinggi namanya Undang-Undang Dasar. Nah, dasarnya Pancasila. Nah, itu kira-kira penjelasan logisnya, sehingga sebetulnya masih bisa kita tambah pentingnya wawasan Nusantara. Karena lingkungan hidup kita ini terdiri atas 75% air. 2/3% terdiri dari air laut, ya, wilayah laut. Tapi kalau ditambah air tanah, air bendungan, air sungai, air danau, maka jumlah air seluruh Indonesia ini lebih banyak, jumlahnya 75%. Itu sebabnya bahasa Indonesia itu mengenal konsepsi tanah air. Di seluruh dunia tidak ada istilah tanah air. Cuma Indonesia punya istilah tanah air. Seluruh bahasa di Jerman, di Belanda, di Eropa seluruhnya sampai Inggris semua menggunakan kata land untuk menyebut negeri.
England, Holland, Deutschland, Finland, mana? Semua pakai land. Karena orientasi hidup umat manusia dalam sejarah itu tanah, daratan. Tetapi orang Indonesia itu tidak hanya mengenal tanah, tapi juga air. Nah, karena jumlah air kita lebih banyak. Oleh karena itulah bahasa Indonesia mengenal istilah tanah air. Sebenarnya yang lebih tepat itu air tanah, karena airnya lebih banyak. Cuma ya sudahlah kita terima ya dalam warisan bahasa yang kita warisi dari nenek moyang kita, bahasanya itu tanah air. Tetapi ini menggambarkan cara pandang Nusantara. Orang Indonesia itu cara pandangnya beda dengan bangsa Barat yang orientasinya tanah, darat. Nah kita enggak, tanah dan air sekaligus. Tinggal lagi ke depan, kita harus memperluas wawasan Nusantara itu ke udara. Masa depan adalah udara. Nah zaman sekarang ini semua internet itu udara. Planet-planet sudah puluhan ribu ditemukan, itu udara semua. Jadi saudara-saudara sekalian, air, darat, laut, udara itu 3 lingkungan yang merangkup ya keindonesiaan wawasan Nusantara. Nah, karena ini cara pandang seperti ini juga sesuatu yang penting untuk kita ingatkan kepada semua warga negara bahwa kita tambah satu pilar lagi namanya Wasantara. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, NKRI sebagai bentuk wadah organisasinya, dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai dokumen kesepakatan tertinggi, baik di bidang hukum maupun di bidang etika kebangsaan. Nah, jadi 4 pilar itu, 4-4-nya berdasarkan filosofi kebangsaan, ialah Pancasila. Jadi, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dan insya Allah kalau 5 hal ini, 4 pilar, tambah 1 dasar dan filosofi berbangsa, sungguh-sungguh dihayati oleh semua kita, apalagi generasi milenial, tidak akan ada itu ekstremisme, radikalisme, karena itu adalah ya praktek cara pandang yang tidak tepat, menyimpang dari yang sudah kita idealkan sebagai warisan budaya bangsa kita, warisan 5 pilar atau 4 pilar plus dasar dan filosofi Pancasila itu. Pancasila kita sudah tahu semua, sila pertamanya dan juga sila utama dan pertama itu ketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama, utama, dan mempengaruhi 4 sila yang lain. Yang pertama itu adalah ketuhanan, theism. Nah, itu dulu. Theism kita mengakui adanya Tuhan. Makin berkembang penghayatan kita pada ilmu pengetahuan, makin yakin kita akan adanya Tuhan. Ya kan? Tapi banyak orang sekarang ini tidak percaya pada Tuhan. Apa itu boleh? Ya terserah, ini bebas. Tapi kalau Anda mau menjadi pejabat negara, harus theism, harus berketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena sumpah jabatan semuanya itu pakai berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sumpah jabatan, agama apapun, yang penting dia berketuhanan, maka harus disumpah. Kalau warga negara biasa, terserah ya kan? Masuk neraka dan surga, pilihan masing-masing. Tetapi berketuhanan itu menjadi prasyarat untuk menjadi pengurus negara. Nah, tetapi saudara-saudara, ketuhanan yang Maha Esa itu, ya, itu juga ada dalam filsafat. Ada yang mengakui ada Tuhan, tapi tidak percaya agama. Itu namanya deism. Deism. Nah, Pancasila, sila pertama itu tidak terpisah dari agama. Jadi Pancasila meskipun ditulisnya ketuhanan yang Maha Esa, tapi dalam implementasi prakteknya dia tidak boleh dipisahkan dari agama. Itu sebabnya ada Kementerian Agama sejak awal. Dan Undang-Undang Dasar 45 untuk saudara bandingkan dengan
konstitusi tertulis di seluruh dunia, undang-undang dasar yang paling banyak menyebut kata Tuhan, ketuhanan, iman takwa, ya, akhlak mulia, agama, tidak ada yang mengalahkan jumlah kata-kata yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Karena itu saya namakan Undang-Undang Dasar 1945 adalah the most godly constitutions in the world. Undang-undang dasar yang paling godly, paling banyak menyebut kata Tuhan. Lihat aja. Pasal 9 ada pembukaan Undang-Undang Dasar, alinea ketiga ada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea 4 menyebut lagi ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ada, pasal 9 ada, pasal 32 ada tentang pendidikan, akhlak mulia. Pasal 28 nilai-nilai agama, ada semua. Padahal banyak undang-undang dasar di dunia yang takut menyebut satu kata Tuhan. Ketika para pendeta datang berkunjung ke Angela Merkel, kira-kira 5 tahun, 6 tahun yang lalu, ketika Uni Eropa sedang mempersiapkan naskah Constitutional Treaty Uni Eropa, para pendeta datang menghadap Angela Merkel, ya, Perdana Menteri Jerman, mengusulkan supaya dimasukkan dong kata Tuhan di dalam naskah konstitusi ini Uni Eropa. Nah, Angela Merkel setuju sekali dengan ide itu. Maka sesudah tamu pulang, dia bikin konferensi pers. Maka di Jerman, di Eropa, besoknya dimuat headline. Angela Merkel setuju dengan ide memasukkan kata Tuhan dalam naskah konstitusi Uni Eropa. Tapi apa yang terjadi? Berbulan-bulan ribut kontroversi mengenai satu kata Tuhan. Banyak yang protes. Ini apaan? Tuhan itu urusan privat. Kenapa mesti dimasukkan dalam konstitusi? Banyak yang demo protes. Padahal mau menyebut satu kata saja, kata Tuhan. Itulah dampak dari warisan sejarah tentang sekularisme. Maka sampai sekarang ini, sedikit sekali negara yang berani menyebut kata Tuhan di dalam naskahnya. Hampir tidak ada. Ya ada beberapa. 50 negara bagian di Amerika ada 2 negara yang menyebut kata Tuhan. Bahkan di Virginia ada kata ya, Christian prevalence. Eksplisit. Itu seperti perda syariah itu di Amerika ada kata Kristennya. Nah, itu kan. Ada artinya. Jadi bukan tidak ada juga. Tetapi umumnya konstitusi di dunia alergi tentang kata Tuhan, apalagi agama. Tapi Undang-Undang Dasar 45, Masya Allah, tidak begitu. This is the most godly constitutions in the world. Nah, maka ketuhanan itu penting sekali. Dia terkait erat dengan agama, dan yang kedua, yang kita yakini itulah Tuhan yang Maha Esa, the integrated God, universal God. Yang boleh jadi semua agama menyebut dengan masing-masing agama menurut bahasanya sendiri-sendiri. Tapi zat yang dimaksud sama. Maka Tuhan yang Maha Esa itu mempersatukan umat manusia. Mempersatukan. Yang berbeda itu persepsi manusianya. Nah, Tuhan itu cuma satu. Dan ini diyakini oleh segenap warga bangsa Indonesia. Maka ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama, itu di integrating norm, integrating values, dan terkait dengan sila kedua, memanusiakan. Yang mutlak hanya Tuhan. Semua kehidupan ini nisbi, relatif. Maka sila keduanya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, beradab, takwa, iman, adil, adab, itu triangle. Itulah ciri kemajuan suatu peradaban bangsa. Jadi tidak ada peradaban manusia yang tidak ada 3 ini, keadilan, kemanusiaan, dan ya keimanan. Itu semua sejarah umat manusia menggambarkan perkembangan peradaban umat manusia itu ada 3-tiganya sebagai faktor penentu. Nah, jadi sila pertama itu berkaitan erat dengan universalisme nilai kemanusiaan. Maka, saudara,
Pancasila ini luar biasa. Ya, penemuan bangsa Indonesia yang luar biasa. Ya, sila pertamanya ketuhanan yang maha esa, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab, dan dia integrating values. Sila ketiga mempersatukan Indonesia. Jadi Indonesia ini beraneka ragam. Nah, tadi kan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak ada bangsa yang seaneka Indonesia. Bahasanya pun lebih dari 726 bahasa daerah. Masuk akal karena jumlah pulaunya paling banyak di satu kawasan di seluruh dunia. Tidak ada satu kawasan dengan penduduk dihuni oleh komunitas manusia yang jumlah pulaunya 17.000 di seluruh dunia, tidak ada. Satu-satunya di Indonesia. Meskipun tidak semuanya dihuni penduduk, tapi penduduk-penduduk yang menghuni di atas pulau-pulau yang masing-masing eksklusif itu membentuk tradisi bahasa sendiri-sendiri. Makanya bahasa daerahnya paling banyak. Dan tentu adat istiadatnya sendiri-sendiri pula. Maka inilah bangsa paling plural, bineka tapi tunggal. Jadi satu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, harus kita sadari bahwa harus ada pengakuan dalam diri setiap insan Indonesia ini bahwa kita ini beda-beda. Ya kan? Nggak usah kan agama, ya satu agama aja beda-beda. Nah, gitu loh. Jadi perlu ada rasa pengakuan. Nah, dari pengakuan itu baru kemudian ada ya, kebutuhan untuk saling mengakui ya dan menghormati pendapat orang lain. Zaman sekarang saudara-saudara tidak bisa tidak. Semua orang itu beda pendapat. Pendapat berbeda karena tiga hal. Pertama karena data berbeda. Pertama karena informasi yang berbeda. Apalagi zaman sekarang, mana faktual, mana yang hoax, tidak jelas. Ya kan? Maka orang pasti berbeda pendapat karena informasi dan datanya beda. Bagaimana cara mengatasi perbedaan ini? Ya gampang. Duduk sama-sama, samakan datanya. Kalau datanya sama, insya Allah ketemu. Tidak ada lagi, tidak perlu lagi orang berbeda pendapat kalau datanya sudah sama. Ini satu. Yang kedua, orang berbeda pendapat karena kepentingan. Kepentingannya lain-lain. Masing-masing orang harus jujur, kita semua punya kepentingan. Semua golongan, semua kelompok, apalagi semua partai, yang dipikirkan kepentingannya sendiri-sendiri. Apa itu tidak baik? Ya sah-sah aja. Semua orang punya kepentingan. Dan kepentingan pasti saling berbenturan. Nah, bagaimana caranya supaya ya kan, kepentingan itu bisa disamakan? Ya duduk bareng. Itulah namanya bermusyawarah. Duduk, saling mendengar, maka sama-sama berusaha untuk melihat kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih tinggi, kepentingan yang lebih panjang. Insya Allah orang akan ketemu. Kalau tidak saling mendengar, tidak bisa. Nah, yang ketiga, orang berbeda pendapat karena sudut pandang, perspektif. Ada yang melihat dari atas suatu masalah, ada yang melihat dari bawah, ada yang melihat dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tidak mungkin sama. Gelas kosong, setengah kosong sama setengah berisi, itu tergantung sudut pandang. Itu saja baru dua. Tapi kalau diperluas lagi, sudut kanan, sudut kiri, kanan, atas, bawah, waduh, banyak sekali pendapat yang pasti saling bertentangan karena sudut pandang berbeda. Orang yang duduk dalam sistem kekuasaan dan yang ada di luar kekuasaan tidak mungkin sama. Faktanya sama, tapi begitu dibahas oleh masing-masing komunitas, beda kesimpulannya. Persis seperti grup WA. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari grup WA. Satu peristiwa terjadi, dibahas di 5 grup WA. Kesimpulannya ada 5. Nah, tergantung di grup WA itu siapa yang aktif, dia yang menentukan kesimpulan. Ya kan? Nah, yang diam belum tentu sama pendapatnya, tapi dia diam aja. Maka di 5 grup WA itu 5 kesimpulan. Kehidupan kita di Indonesia mirip kayak begitu. Grup-grup WA itu. Sudut pandangnya masing-masing. Apalagi
dalam komunitas kehidupan kita yang sangat plural, kita ini sangat eksklusif. Tidak seperti masyarakat Amerika yang melting pot. Indonesia ini adalah segmented and fragmented pluralism. Pluralis tapi segmented dan fragmented. Contohnya apa? Di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. Kenapa bagian utara 95% Kristen? Kok yang selatan sama-sama Tapanuli 95% Muslim? Karena nggak nyampur. Masing-masing eksklusif di dalam komunitasnya. Maka ini tidak ketemu ini tentang definisi kebenaran. Masing-masing mendefinisikan kebenaran dalam dirinya sendiri. Di NTT ada pulau Katolik, 100% penduduknya Katolik karena dipengaruhi oleh Portugis. Tapi banyak yang dipengaruhi oleh Belanda, hampir 100% Protestan. Itu tidak sama. Persepsi mereka tentang kebenaran lain. Itu grup WA yang berbeda. Tapi di NTT juga banyak pulau-pulau yang 75% Muslim. Beda lagi. Maka umat beragama di NTT itu, beberapa tempat di Indonesia ini, agama itu berpulau-pulau seperti grup WA. Maka kalau dia tidak pernah lahir sampai tua tidak pernah keluar dari pulau, dia akan mempersepsi kebenaran dalam grup pulaunya sendiri dan dia tidak pernah merasa minoritas, mayoritas terus. Seperti orang Bali, lahir di Bali, tidak pernah ke Surabaya sampai menjelang meninggal, maka orang itu tidak pernah merasakan dia minoritas. Itulah masyarakat Indonesia. Maka jika tidak ada mekanisme permusyawaratan, perwakilan, ya kan? Maka sulit Indonesia ini untuk maju. Karena dia hidupnya itu sendiri-sendiri, eksklusif dalam kelompoknya sendiri. Maka kita membutuhkan Pancasila. Semua ini adalah dalam rangka apa? Ya sila yang nomor 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Struktur keadilan itu hanya mungkin kalau ada ya kan, dialog, permusyawaratan. Semua ada kebebasan, liberty, tapi liberty saja tidak cukup. Harus ada fraternity, solidaritas. Fraternity untuk mengatasi konflik. Tapi tidak cukup liberty dan fraternity saja. Ada yang ketiga, equality, kesetaraan, equality, keadilan. Itu. Jadi saudara, sesudah kita reformasi ini bebas. Kebebasan itu tidak bisa dinikmati secara sama oleh semua orang. Semua orang menikmati kebebasan, tapi yang mendapat nikmat paling banyak elit. Makin tinggi stratifikasi sosial orang, baik secara politik maupun ekonomi, dia mendapat keuntungan lebih banyak dari liberty, dari kebebasan. Kalau dia lebih kaya, maka dia makin kaya gara-gara kebebasan. Kalau dia berkuasa, maka dia makin berkuasa. Maka kebebasan secara alamiah pasti menciptakan ketidakseimbangan, kesenjangan sosial. Jadi jarak. Yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Yang berkuasa makin berkuasa, yang tidak berkuasa makin tidak berkuasa. Inilah yang menjadi persoalan struktur ketidakadilan sosial. Nah, maka saudara-saudara, itu sengaja ditempatkan di bagian terakhir. Pancasila, sila yang terakhir. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita ya makin menghayati pentingnya 5 nilai Pancasila itu, dan bukan hanya dalam wacana, tapi itu menjadi bagian dari keyakinan hidup kita, mempengaruhi cara pandang kita tentang Indonesia, termasuk soal sila ya. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan itu ada 2 maknanya. Perwakilan dalam makna formal, nah itu di MPR, DPR, DPD, itu formal.
Tapi secara substansial, tidak itu perwakilan itu terbuka. Ada yang demo, ada yang boleh aja. Nah, juga participation itu maknanya ada dua. Participation in presence, itu physical presence, kehadiran fisik. Tapi participation yang kedua, participation in ideas, partisipasi dengan ide, public discourse melalui media, itu sangat pentingnya. Bahkan kalau menurut teori Gramsci, ya, partisipasi in ideas itu jauh lebih penting di zaman makin modern sekarang ini. Ukuran pengambilan keputusan itu di jumlah suara atau palu, itu formal. Tapi yang mempengaruhi public debate, yang mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan pengambilan keputusan, itu public discourse. Nah, ini harus dipahami sebagai partisipasi in ideas. Sama pentingnya. Demikian juga musyawarah. Musyawarah jangan dilawankan dengan pemungutan suara. Tidak. Pemungutan suara itu kan hanya mekanisme. Tapi musyawarah itu filsafat. Pertama, orang bermusyawarah itu harus ada pengakuan, perbedaan. Itu dulu. Yang kedua, harus ada kesediaan saling mendengar. Itu tadi, perspektif tadi. Ya, kalau misalnya sudut pandangnya beda, nggak akan ketemu kecuali dengan bermusyawarah, saling mendengar. Dengarkan sudut pandang orang. Jadi kalau Anda sedang berkuasa, jangan mentang-mentang. Dengerin dong, bagaimana orang yang tidak berkuasa. Sekarang ini jaraknya terlalu jauh antara yang berkuasa dengan yang tidak berkuasa. Yang sedang tidak berkuasa ini merasa ada kezaliman yang parah sekali sekarang ini. Tapi yang sedang berkuasa, nggak lihat ada masalah ini. Ini yang zalim ini, mereka ini menyebarkan kebencian. Jadi nggak ketemu. Maka solusinya itu saling mendengar. Jadi permusyawaratan itu saling mendengar, melihat, saling mendengar sudut pandang yang berbeda. Nah, sampai ke proses pengambilan keputusan, kalau tidak juga dapat dikompromikan, nah voting itu adalah mekanisme akhir. Dan nggak usah dipertentangkan, itu apa boleh buat. Akhirnya yang banyak yang menentukan, that's politics. Ya kan? Nah, keputusan politik majoritarian itu harus diimbangi oleh pengadilan. Misalnya membuat undang-undang, majoritarian politics itu di parlemen. Siapa yang banyak? Tapi itu diimbangi oleh MK. 9 orang aja nih, 9 orang. Ya kan? 9 orang itu dibandingkan dengan 700 orang di parlemen, itu kan jauh banyak. Ini dipilih oleh rakyat, yang ini enggak. Tapi keadilan itu adalah suara keadilan, bukan suara mayoritas. Minority rules, bukan majority rules. Minority itu kadang-kadang cermin kebenaran. Majority rule itu cermin dari suara orang banyak. Suara orang banyak tidak identik dengan keadilan, tidak identik dengan kebenaran. Maka suara orang yang sedikit ini jadi pengimbang. Nah, inilah mekanisme bernegara yang sudah kita bangun. Maksudnya, Pancasila itu jangan dibikin kaku, lalu seolah-olah tidak boleh ada pemungutan suara. Tidak. Tapi itu semua filosofinya harus saling mendengar tadi, musyawarah. Jadi saya kira inilah saudara-saudara sekalian, supaya generasi milenial bisa memahami cara hidup berbangsa bernegara di tengah pluralitas. Tidak mungkin kita bisa harus memaksakan kehendak masing-masing. Kita terlalu beraneka ragam, termasuk di dalam memahami agama. Seringkali dalam pemahaman agama kita dibuat mutlak karena keyakinan kita tentang agama itu, ya kan? Kadang-kadang super rasional. Nah, jadi nggak ada diskusi. Kalau kita udah yakin khilafah itu kebenaran, sudah nggak ada diskusi. Padahal keliru. Nah, gitu. Harus belajar lebih banyak lagi. Jadi jangan menganggap seakan-akan pendapat kita itu sudah paling benar.
lalu kemudian yang lain salah. Nah, begitu salah dalam urusan agama, itu artinya masuk neraka. Lama-lama yang masuk surga cuma kita sendiri. Jadi saudara-saudara hati-hati di dalam ya meyakini suatu pendapat dalam kaitannya dengan keagamaan. Seperti misalnya tentang khilafah itu. Banyak sekali di antara ahli kita, apalagi para aktivis, yakin betul bahwa khilafah itu ajaran agama. Masya Allah, ini salah. Itu adalah bentukan sejarah. Khilafah itu bukan ajaran agama, tapi bentukan sejarah. Ya, apa tuh maknanya khilafah? Coba, waktu Umar bin Khattab ya diangkat menjadi pengganti Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah kedua. Apa pidatonya? Tidak satu kata pun menyebut dirinya sebagai khalifatullah, apalagi khalifatul Rasul, apalagi khalifatullah. Dia menyebut dirinya Amirul Mukminin. Tidak ada kata-kata khalifah, ada. Dia menyebut dirinya Amirul Mukminin. Kenapa? Karena istilah khalifah waktu itu belum ajak dalam makna politik seperti yang dipahami sekarang. Maka Anda kalau mau memahami suatu kata, jangan menggunakan pengertian yang ada di abad ke-21 ini sekarang. Menggunakan pemahaman pengertian itu, menggunakannya untuk memahami suatu kata 14 abad yang lalu. Itu namanya anachronistic interpretation. Itu loh. Karena istilah khalifah di zaman Umar itu belum ajak sebagai konsep politik, belum ada. Apa kata itu belum ada? Ada, sudah ada, tapi maknanya bukan seperti yang Ibu pahami sekarang. Buktinya Umar tidak mau menyebut dirinya khalifah Rasul. Kenapa? Karena waktu itu istilah khalifah itu penerus, pengganti. Yang menggantikan Nabi itu bukan dia, tapi Abu Bakar Siddiq. Maka khalifah Abu Bakar Siddiqlah merupakan khalifatul Rasul. Dia menggantikan Rasul sebagai kepala negara. Sedangkan Umar bukan. Umar adalah khalifah Abu Bakar, penerus dari Abu Bakar. Jadi istilah khalifah itu maknanya penerus, pengganti. Apa tidak ada hadis Nabi yang menyebut kata khilafah? Ada. Hadis sahih. Rasulullah bersabda, sepeninggalku nanti, taatlah kepada sunnahku, tunduk dan taatlah kepada ya sunnah dari para penerusku, menggunakan istilah khulafaur rasyidin. Jadi ikutilah petunjuk dari khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dari Allah. Itu hadis sahih. Nah, yang jadi masalah itu kan hadis Nabi umum saja. Pertama, dia belum menyebut berapa jumlah khulafaur rasyidin. Ya kan? Kan beliau berkata sebelum meninggal. Siapa yang bernama khulafaur rasyidin? Belum ada. Sampai kapan? Belum ada. Hadis Nabi yang menyebut khulafaur rasyidin itu baru dipakai oleh ulama sesudah 4 periode kepemimpinan pertama. Karena para ulama mengidealkan ini sebagai contoh. Inilah ini maksud oleh Rasulullah sebagai khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena para ulama berpendapat sesudahnya ada penyimpangan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pengganti Ali dengan cara kudeta, ini nggak benar. Yang kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menjadi dinasti turun-temurun, jadi kerajaan. Ini juga tidak benar. Karena tidak ada gesture dari Rasulullah, sistem kepemimpinan itu turun-temurun. Seandainya gesture itu ada, maka para pemuda pendukung Ali niscaya yang menang. Karena kaum Khawarij sejarahnya, sebelum jadi Syiah, ada kaum Khawarij, anak-anak muda pendukung Ali, itu menghendaki Sayyidina Ali yang diangkat, dibaiat menjadi pengganti Rasul. Tapi para sahabat senior nggak pada mau. Memang benar Ali itu pinter, hebat, terpercaya, jago perang. Pokoknya kepemimpinannya hebat. Tapi para senior yang lebih tahu gesturnya Rasulullah tidak mau.
Malah yang diangkat di baiat adalah Umar Abu Bakar Siddiq. Jadi di lapangan Umar bin Khattab membaiat. Baiat itu banyak orang salah paham. Kalau zaman sekarang pemimpin membaiat anak buah, kalau nyimpang dibunuh. Itu baiat. Baiat yang sebenarnya bukan begitu. Rakyat membaiat pemimpin. Itulah konsep pemilu yang pertama dalam sejarah umat manusia. Tapi belum ada KPU, belum ada surat suara. Jadi Umar bin Khattab pidato, aku membaiat Abu Bakar Siddiq. Yang lain setuju. Kan pemilu itu. Pemilu pertama dalam sejarah itu. Jadi baiat itu dari bawah ke atas. Maka jadilah Abu Bakar Siddiq Khalifatul Rasul yang pertama dalam makna pengganti Rasul sebagai kepala negara. Gitu loh. Jadi konsep khalifah itu baru diberi makna di kemudian hari. Nah, apa ada dalam Al-Quran? Ada kata khalifah, tapi beda. Dalam Al-Quran itu khalifah Allah, bukan khalifah Rasul. Masya Allah, ini dicampur-campur adukan sehingga makin yakin bahwa khilafah itu perintah dari Al-Quran. Salah lagi. Al-Quran menyebut kata khalifah itu dalam dua konotasi. Satu yang terkait dengan Nabi Adam, khalifatullah fil ardh. Itu konsep kemanusiaan. Semua manusia disebut khalifah Allah. Itu loh. Jadi bukan cuma raja, tapi dalam sejarah di kemudian hari ini disalahgunakan. Ketika Sultan Hamengkubuwono diberi surat oleh Sultan Utsmani, Daulat Bani Utsmani kirim surat seolah-olah mengangkat, memberi gelar, maka ditafsirkan seakan-akan Hamengkubuwono diangkat menjadi khalifah. Nah, istilah yang dipakai adalah Hamengkubuwono Sayyidin Panatagama Khalifatullah ing Tanah Jawa. Jadi dia disebut khalifah Allah di Tanah Jawa. Jadi khalifah Allah itu hanya dikaitkan dengan raja saja. Nah, penyimpangan ini reduksi makna khalifah Allah menjadi raja, jadi pemimpin itu terjadi sejak Muawiyah. Maka konsep raja dewa, raja pendeta, raja khilafah, teokrasi itu terjadi dalam sejarah. Tapi apakah ini hanya milik Islam? Enggak, semua agama sama. Agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Hindu itu ada namanya raja pendeta, raja dewa. Jadi dewa itu ya menjelma dalam raja, maka raja itu sama dengan Tuhan. Nah, itulah namanya teokrasi. Dalam sejarah Eropa begitu semua. Jadi kalau khalifah dimaknai sebagai raja mewakili Tuhan, khalifatullah, semua agama, semua peradaban punya konsep yang sama. Cuma istilahnya beda. Maka kalau Anda menganggap khalifatullah, konsep khilafah dalam makna khalifatullah, itu ajaran Islam, ya. Bukan, itu produk sejarah. Itu juga bukan ajaran Kristen, bukan ajaran Hindu, Buddha juga, tapi itu bentukan sejarah. Gitu loh. Ya. Nah, sejarah yang dimanipulasi sendiri oleh kekuasaan. Nah, jadi pengertian pertama itu khilafah dalam makna itu teokrasi. Tapi pengertian kedua khilafah itu adalah global governance. Imperium. Apakah imperium itu hanya milik sejarah Islam? Tidak juga. Semua agama, bahkan sekarang ini, Inggris itu masih punya imperium. Australia itu, Perdana Menterinya itu, pelantikannya masih harus dihadiri oleh Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal itu di Canberra, itu diangkat oleh Ratu Inggris. Jadi persemakmuran Inggris itu khilafah Inggrisiyah. Khilafah Inggrisiyah itu. Imperium. Amerika formal dia tidak imperium. Tapi semua negara Eropa itu kayak negara bagian dia saja. Maka 15 tahun terakhir wilayah Amerika itu bertambah, ya, disita oleh Amerika, kayak ngambil aja.
dan rakyat yang ada di pulau-pulau itu, sujud syukur semua karena diambil menjadi bagian dari Amerika. Saking besar dan berkuasa Amerika. Nah itu kan khilafah juga sebetulnya. Maka khilafah dalam makna global governance itu bukan sesuatu yang aneh. Itu kisah sukses dari sebuah kekuasaan. Kalau Anda sukses, akan Anda begitu. Nah, tetapi saudara-saudara, apakah ini ajaran agama? Bisa iya juga, tapi bisa bukan. Kenapa? Ini kan sunnatullah. Produk sejarah umat manusia saja. Produk sejarah umat manusia saja. Jadi, karena sejarah Islam berkembang meluas, apakah itu mau diharamkan? Nggak bisa juga diharamkan. Sekali lagi, itu produk sejarah. Cuma kalau mau diwajibkan, nanti dulu. Karena mulai abad ke-8 Hijrah, sudah mulai timbul perpecahan. Abad ke-6, 7, 8, ya kan? Antar dinasti, dinasti Umayyah diganti oleh Abbasiyah, diganti oleh Fatimiyah. Maka dunia Islam itu pecah belah. Dan inilah yang ditulis Ibnu Khaldun pada abad ke-12. Di dalam Muqaddimah, itu yang dia sebutnya tentang asobiyah. Faktor solidaritas suatu bangsa itu karena asobiyah itu kesukuan, kebangsaan. Jauh sebelum Charles Renan abad ke-17 menyebut tentang nation states, Ibnu Khaldun sudah jauh lebih dulu. Cuman istilah yang dia pakai asobiyah, itu kan kebangsaan. Jadi kalau kita pahami, ini kan sunnatullah. Bahkan orang Turki pun sampai sekarang masih banyak yang dianggap penjajah bagi bangsa Arab. Jadi rasa kebangsaan itu muncul di mana-mana. Itulah menimbulkan perpecahan. Maka mulai abad 16-17, ya kan, para ahli sudah sampai pada kesimpulan bahwa faktor yang akan menentukan solidaritas itu kebangsaan. Maka di zaman abad ke-21 ini, sunnahnya Allah sudah berkata bahwa semua negara itu based on nationalism, nation states. Nggak ada lagi global governance. Nggak perlu lagi itu jadi perjuangan. Masa nanti misalnya Erdogan lagi sukses, ada sekelompok anak muda, ini khilafah akan tampil. Masa kita mau jadi negara bagian dari Turki? Atau kita mau jadi pusat dari khilafah itu? Masa Malaysia dan Brunei mau? Pasti akan ada kehancuran perang. Maka tidak boleh lagi ada orang di abad 21 ini mengimpikan global governance sebagai cita-cita. Salah. Sesat dan menyesatkan, menghancurkan umat Islam. Jangan lagi. Kita harus terima kesepakatan. Tidak boleh berkhianat pada kesepakatan. Dalam Al-Quran ada 3 konsep yang penting. 1 iman, 2 keadilan, 3 amanah. Amanah itu artinya setia janji. Kita sudah membuat perjanjian, membuat negara kebangsaan NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, tidak boleh dikhianati. Kalau berkhianat, itu artinya tidak amanah. Dan itu boleh diperangi. Nah gitu loh, buhot namanya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, biar singkat, mari kita tanamkan keyakinan mengenai pilihan politik kebangsaan kita dengan 4 pilar tambah 1 wawasan Nusantara tadi, ya, jadi 4 pilar plus dasar Pancasila itu jadi pegangan kita dalam mengarungi hidup berbangsa, bernegara sampai negara ini maju dan pengaruhnya ke seluruh dunia seperti Amerika sekarang. Terserah nanti pada abad ke 30 ada orang mau nyebut khilafah Indonesia, khilafah Nusantara, itu biar aja, nanti aja, jangan sekarang. Pokoknya NKRI harus sukses dulu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira begitu, saudara-saudara, para mahasiswa, para dosen, seluruh yang hadir. Mudah-mudahan ya ini berguna untuk kita semua. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini banyak juga di antara para hadirin kita ini, Bapak dan Ibu Rektor,
Mudah-mudahan lain waktu kita ada kesempatan untuk silaturahim pemikiran di kampus masing-masing. Saya siap saja untuk dapat undangan, dan alhamdulillah gara-gara Zoom teknologi ini saya sudah makin luas ngajar ini dari Aceh sampai Papua, tidak perlu pakai pesawat. Nah, maka saya siap untuk diundang kasih kuliah umum ke mana saja, orang tempatnya di kamar tidur saya cukup gitu, iya kan? Nah, jadi saya terima kasih atas kehadiran bapak-bapak rektor, ibu-ibu, bapak-ibu rektor, dan mudah-mudahan kita bisa menularkan kesadaran kebangsaan kepada adik-adik, anak-anak kita milenial, karena kita berkompetisi untuk meyakinkan tentang pentingnya sumber-sumber kearifan dalam menghadapi masa depan. Kita tidak bisa melarang orang yang salah paham dan yang pahamnya salah, ya kan? Itu biarkan the logic power and the moral power menentukan kesadaran kemanusiaan. That is ruang demokrasi yang harus kita buka, tapi kita tidak boleh taken for granted bahwa dunia perguruan tinggi kalau di dalamnya tidak ada toleransi. Toleransi adalah sumber awal dari peradaban ilmiah. Ilmu pengetahuan tidak mungkin tumbuh berkembang tanpa toleransi perbedaan pendapat, toleransi saling menghargai. Demikian juga demokrasi berbangsa dan bernegara. Tanpa toleransi, ya kan, ini tidak mungkin demokrasi flourish, berkembang. Nah, jadi karena itu sebagai negara dengan kuantitas demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita masih punya tantangan bagaimana kuantitas demokrasi kita itu ya menjadi berkualitas juga pada tingkat nomor 3 seluruh dunia. Sekarang menurut indeks terakhir kualitas demokrasi kita masih nomor 64, padahal dari segi kuantitas kita nomor 3, jadi masih jauh sekali. Nah, jadi ini tantangan yang kita hadapi. Ya, basis dari demokrasi itu untuk tumbuh ialah toleransi. Pasti dia harus lawannya radikalisme, intoleransi. Nah, toleransi itu adalah pupuknya atau basis sosialnya. Persis sama dengan dunia peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak ada toleransi, saling berbeda dan saling menghargai, menghormati, tidak akan ada tumbuhnya ilmu pengetahuan, tumbuhnya inovasi dan kreativitas di dunia ilmiah. Saya kira ini saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.